Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat kembali untuk belajar dengan saya ini, tentunya dengan kitab Tauhid ya. Kemarin kita sudah menghatamkan satu kitab, yakni kitab Aqidatul Awam karya Syekh Ahmad Al-Marzuki. Ini kita akan kembali mempelajari kitab Tauhid Al-Jawahirul Kalamiyah ya. Jadi kita akan berganti kitab Tauhid yang lainnya, yakni kitab Al-Jawahirul Kalamiyah karya Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jazairi. Jadi Al-Jawahirul Kalamiyah berarti mutiara kalam. Jadi mutiara itu berarti kan suatu yang berkilauan kan, indah. Kalam itu berarti terkait dengan ketauhidan ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai di halaman 2 ya. Di halaman 2. Kitabnya bisa dibuka. Oh, bukunya, kitabnya nganu ya, nanti sambil menyusul berarti ya. Jadi di sini nanti di halaman 2 itu masih muqaddimah. Pengarang kitab ini Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jazairi ini ya, pertama namanya ketika kitab itu kan bersyukur dulu. Maka di sini alhamdulillah wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Jadi pertama itu mengucapkan hamdalah alhamdu utawi segala puji kulillahi kagungane Allah wa shallalan muga-muga paringi rahmat takdim sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina Muhammad yang tasih bendoro kita Nabi Muhammad wa alihi lan keluargane Nabi Muhammad wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi Muhammad wa sallama lan mugi-mugi paring keselamatan sapa Allah. Abadu lan sause maos basmalah hamdalah sholawat fahadhihi mongko utawi iki iku pengarepane pengarang kitab ini Syekh Thohir iku risalatun risalah mustamilatun kang ngemot itu berarti memuat. Jadi Syekh Thohir ini membuat risalah yang memuat alal masailil muhimmati ing atase pira-pira masalah kang penting. Jadi ada risalah yang memuat beberapa masalah yang penting. Fi ilmil kalami ing dalam ilmu kalam, dalam ilmu kalam, jadi ilmu tauhid, ilmu akidah. Qaribatul ma'khadhi kang gampang oleh ngapalake lil afhami maring pemahaman. Jadi kitab ini nanti dibuat mudah untuk dihafal dalam memahami. Jadi kitabnya ini dibuat suatu kitab yang mudah untuk dihafal dan difahami. Wa ja'altu halan gawe sapa ingsun ha ing kitab risalah iki ala tariqi suali ing atase dalan soal wal jawab lan jawab. Jadi kitab ini nanti bentuknya dibuat dalam soal jawab. Jadi ada pertanyaan, ada jawabannya. Itu kitab ini, kitab Jawahirul Kalamiyah. Wa tasahatu lan gampangke ingsun fi ibaratiha ing dalem redaksi atau kata-kata, pemilihan kata dari risalah. Tashilan kelawan gampang litulabi maring wong sing golek ngilmu, wong sing belajar. Jadi kitab ini nanti dibuat dengan redaksi kata-kata. Kata-katanya yang ditulis di sini nanti ini mudah untuk orang yang belajar.
Nah, jadi di sini di muqaddimahnya itu dari pendahuluannya itu adalah Syekh Dauri itu mengucap hamdalah, sholawat, dan setelah itu menyampaikan bahwa kitab ini memuat beberapa masalah yang penting terkait dengan ilmu kalam, terkait dengan ilmu tauhid yang mudah untuk dihafal dalam pemahamannya dan membuat kitab ini dalam bentuk soal jawab. Dan bahkan kitab ini nanti dipilih kata-kata, dipilih bahasa itu yang mudah untuk dipelajari orang yang belajar. Jadi watasahaltu fi ibaratiha tashilan litulab. Syekh Tohir ini membuat kitab ini itu mencari kata-kata yang mudah untuk dipahami orang yang belajar, ya. Jadi untuk pendahuluan seperti ini. Al-muqaddimatu utawa iki iku pendahuluan wa tastamilulan memuat ngemot apa iki pendahuluan ala arba'i masail ing atase papat pira-pira masalah. Jadi di muqaddimah ini nanti ini memuat di antaranya ada 4 permasalahan ala arba'i masail. Ya, yang pertama soal maknal aqidatil islamiyah. Ma'iku apa makna aqidatul islamiyah utawi maknane akidah al-islamiyah. Jadi ada pertanyaan, apa makna atau apa arti dari akidah al-islamiyah? Dijawab, al-aqidatul islamiyah utawi akidah islamiyah hiya iku akidah islamiyah al-umuru pira-pira perkara allati kang ya takidu kang nekotake ha ing al umur sapa ahlul islami ahli Islam ayajzimuna tegese netepake sapa ahli Islam bisihatiha kelawan benere al umur. Jadi makna akidah Islamiyah adalah beberapa perkara yang diyakini oleh para ahli Islam dan menetapi kebenaran yang ada dalam beberapa perkara tersebut. Gampang seperti ini. Kalau kita berbicara akidah, ya, tidak akan lepas yang namanya dengan tauhid. Akidah itu kan dari kata akoda. Akoda itu ain, qaf, dal. Ya. Jenenge akoda itu berarti mengikat. Nek jenengan ngelakoni akad, mbok akad jual beli, mbok akad nikah, itu berarti kan kita mengikat. Nah, jadi nanti itu menjadikan suatu yang tidak bisa dilepas, itu diikat dalam bentuk akad. Nah, kata awalnya akidah itu seperti itu, adalah akad, ikatan yang kuat. Nah, akidah nanti kan juga ada tauhid. Nah, akidah itu berarti ikatan yang kuat terkait dengan keberadaannya Gusti Allah, keesaannya Allah. Nah, esa itu adalah wahid, siji, berarti kan esa. Wahada yuwahidu tauhidan. Nah, tauhid itu berarti yang mengesakan Allah. Makanya ada istilah akidah, terus tauhid, itu kan sebenarnya sama itu. Akidah itu berarti kita punya ikatan yang kuat untuk keesaan Allah, keberadaan Allah. Dan tauhid ya esanya Allah. Wahada yuwahidu tauhidan, tauhid. Dan nanti ada juga usuluddin. Usuluddin berarti itu adalah pokok-pokoknya agama. Nah, berarti nek masalah akidah itu kan kita sering dengar bahasa ono akidah, ono iman, ono tauhid, ono juga usuluddin. Nah, itu masalah akidah, itu masalah kalam, masalah tauhid itu hampir sama. Karena apa? Menujunya adalah pada keesaan Allah. Dan tidak hanya itu, akidah Islamiyah itu adalah punya ikatan atau keyakinan yang kuat terkait dengan keberadaan Allah dan hal-hal yang gaib. Karena kalau kita berbicara akidah Islamiyah itu adalah hal-hal banyak yang kita yakini, itu adalah hal-hal yang gaib. Coba kita bayangkan, dalam rukun iman itu kan hal-hal yang gaib semua. Rukun iman itu apa aja? Iman kepada Allah. Itu Allah gaib enggak? Gaib. Tak kita toh, orang ngerti awake dhewe. Makanya nanti sifatnya akidatul Islamiyah adalah satu, gaibiyah. Sifatnya itu gaib. Jadi kita percaya hal-hal yang
tidak bisa kita lihat. Kita lihat juga, kita pernah dengar juga iman pada Nabi dan Rasul. Apakah kita pernah ketemu Nabi dan Rasul? Kan tidak pernah, tapi harus meyakini. Iman juga kepada hari akhir. Apa kita tahu hari akhir? Tidak tahu, gaib kabeh. Sekiranya yang mungkin kita tidak bisa melihatnya, itu kita wajib meyakini dan mengiktikadi. Nah, makanya akidatul Islamiyah. Ya. Sifatnya apa tadi? Satu, nanti diingat-ingat sifatnya akidatul Islamiyah. Kalau di sini tidak ada keterangannya, nanti ini tambahan dari saya. Akidatul Islamiyah itu sifatnya satu, berarti adalah ghaibiyah. Jadi kita yakini keberadaan yang gaib-gaib. Kemudian sifatnya adalah syumuliyah. Syumuliyah itu berarti apa? Secara keseluruhan, tidak hanya terbatas di kehidupan dunia, tapi juga nanti terkait di akhirat. Dunia akhirat barang, jadi orang mikir dunia tok. Karena zaman saiki, nek akidah orang iso ditata banget, pondasi awalnya loh ya. Pondasi awalnya orang sekarang kalau tidak bisa ditata, yo gampang metu saka keesaan Allah, jadi murtad. Dan wis murtad piye? Yo mlebune neraka. Oh murtad. Ya meskipun nanti ketika sudah murtad terus meh mlebu Islam boleh. Murtad mlebu Islam, murtad meneh mlebu Islam meneh, murtad meneh mlebu Islam meneh. Ono ya. Artis-artis kan akeh kuwi. Artis kan ketika pas Islam nikah bisa apa murtad. Terus cerai nikahnya bisa apa dadi Islam meneh. Nikah bisa apa meneh murtad meneh. Mlebu Islam meneh. Nanti kan jenenge wong iki nek kalau pondasinya tidak kuat, makanya awal-awal seperti ini akidah itu harus ditanamkan pada anak cucu kita. Ya bukan berarti terus akidah ini terus wah ilmunya ngono tok. Ya enggak, itu malah ini menjadikan satu yang harus ada pondasi awal. Lalu kalau kita bangun rumah, itu kan pondasinya sing kuat. Pondasinya enggak kuat yo ini apa? Bangunannya kena angin jatuh. Kena gempa gampang runtuh. Tapi kalau pondasinya sudah kuat, ya nanti atasnya insya Allah kan diberikan kelancaran juga. Makanya pondasi adalah awal ini adalah akidatul Islamiyah. Jadi terkait hal-hal yang pertama tentang ghaibiyah, kemudian syumuliyah, kemudian tauqifiyah. Tauqifiyah itu adalah benar-benar dari wahyune Gusti Allah atau hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad, tidak sebatas pendapat orang, tidak hanya sebatas ngimpine wong. Jenengan mungkin gini, aku ngimpi di bengi iki seperti ini. Oh, jadi jangan diyakini dalam akidah itu. Karena apa? Tidak tauqifiyah, tidak lewat wahyune Gusti Allah, tidak lewat hadisnya Kanjeng Nabi, hanya sebatas ngimpi, hanya sebatas logika, hanya sebatas pendapat, itu tidak bisa. Ya, makanya itu ya meskipun orang itu apa ya sudah di pesantren seperti ini, tapi nanti ketika lingkungannya yang dihadapi kok lingkungan yang tidak mendukung untuk tetap menjadikan kita akidahnya tetap terjaga, ya bablas. Nah, makanya seperti itu. Itu yang ketiga. Kemudian karakteristik dari akidatul Islamiyah adalah yang terakhir adalah fitriyah. Fitriyah itu berarti sesuai dengan fitrah manusia yang suci. Jadi manusia itu kan dilahirkan dalam keadaan suci, dan sesuai dengan fitrahnya, tidak akan bertolak dengan akal. Ya pasti kita berpikir Gusti Allah itu esa, Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Kan tidak, sudah logika kita pasti akan menerima Allah itu adalah zat yang tidak beranak. Jadi kita sudah ada sisi fitriyah dalam kita. Makanya karakteristik tadi dari akidatul Islamiyah adalah satu, bersifat ghaibiyah, kemudian syumuliyah, kemudian tauqifiyah, dan terakhir fitriyah. Ada 4 ya. Dan kalau kita berbicara tentang akidatul Islamiyah berarti keyakinan yang kuat terkait dengan keberadaan Allah dan hal-hal yang gaib yang harus kita yakini, seperti rukun iman, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, soal yang kedua, ma makna Islam? Ma iku apa makna Islam utawi maknane Islam? Islamu utawi Islam huwa iya Islam al iqraru bil lisan. Ikrar itu berarti mengikrarkan, ikrar sumpah pemuda berarti
Seperti ini, bilisan kelawan lisan, wa tasdiqulan benerake bil qalbi kelawan hati. Jadi dibenarkan dalam hati, diikrarkan lewat lisan, dibenarkan lewat hati, bi anna jami'ama kelawan setuhune sekabehane barang jaang teko bi kelawan ma sapa nabiyuna nabi kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hakun hak wasidkun lan bener atau teman. Berarti Islam itu, nah kalau diartikan bahasa Indonesia, apa itu Islam? Apa itu makna Islam? Islam adalah kita mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati terhadap segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad bahwa itu benar dan hak dan teman, tepat, gampang. Hakun wasidkun itu hampir sama, hakun wasidkun itu Islam ya. Kemudian yang ketiga, ma arkanul aqidatul islamiyah ay asasuha. Ma iku apa arkanul aqidatul islamiyah utawi rukun-rukune atau pira-pira rukune akidah islamiyah ay asasuha tegese dasar-dasare dari aqidatul islamiyah. Jawabnya, arkanul aqidatul islamiyah pira-pira rukune akidah islamiyah iku sitatu asya, 6 pira-pira perkara wahya utawi sitatu asya. Al imanu billahi ta'ala, iman pada Allah ta'ala, wal imanu bi malaikatihi, dan iman pada malaikate Gusti Allah, wal imanu bi kutubihi, lan iman kitab-kitabe Gusti Allah, wal imanu bi rusulihi, lan iman rasul-rasule Gusti Allah, wal imanu bil yaumil akhir, lan iman yaumil akhir, wal imanu bil qadari, lan iman ing qadar. Jadi soal yang ketiga di al-muqaddimah ini, di pendahuluan ini adalah rukun-rukunnya akidah Islamiyah itu apa saja, ada berapa? Nah, pertanyaan itu kan ada soal berapa rukun-rukun akidah Islamiyah? Jawab, rukun-rukun akidah Islamiyah ada 6 perkara. Yang pertama adalah iman kepada Allah, kemudian kedua iman pada malaikat-malaikat Allah, ketiga iman pada kitab-kitab Allah, yang keempat iman pada rasul-rasul Gusti Allah, kelima iman pada yaumil akhir, hari akhir, dan yang terakhir keenam iman pada qada dan qadare Gusti Allah. Jadi gampang rukun iman lah, rukun iman itu seperti ini. Jadi rukunnya akidah Islamnya ada 6, yaitu tadi yang sudah saya bacakan. Jadi kitab awal ini dalam pendahuluan kitab Jawahirul Kalamiyah, mutiara-mutiara kalam, itu Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jazairi menyampaikan bahwa akidah Islamiyah itu diantaranya adalah sesuatu yang harus kita yakini atau orang-orang Islam yakini, dan benar-benar kita menetapi kebenaran-kebenaran yang kita yakini. Nah, dan Islam itu, makna Islam adalah mengikrarkan dengan lisan, membenarkan dengan hati apapun yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW bahwa itu benar dan hak, istilahnya itu. Dan rukun-rukun akidah Islamiyah atau rukun dari rukun iman itu adalah ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, kedua iman pada malaikat Allah, ketiga iman kepada kitab Allah, keempat iman kepada rasul-rasul Gusti Allah, kelima iman pada hari akhir, dan terakhir iman pada qada qadarnya Gusti Allah. Jadi untuk pertemuan pertama ini kitab kita Jawahirul Kalamnya saya cukupi sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah dengan sedikit kita berbagi seperti ini bisa memberikan kemanfaatan kita, menjadikan kita pondasi akidahnya, pondasi tauhidnya tambah lebih kuat, sehingga nanti kita mudah untuk mengarungi kehidupan yang begitu sangat kompleks ya. Nanti ketika kita sudah tidak bisa mengontrol diri kita, mungkin kita akan mudah terombang-ambing oleh kehidupan yang di sekitar kita. Baik, kita akhiri untuk pertemuan hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.